Teman-teman, banyak yang belum tahu kalau Ganjar Pranowo ternyata sangat peduli terhadap teman-teman disabilitas. Teman-teman, kepeduliannya bukan sekedar jargon, tapi udah dibuktikan melalui program-program publik yang melayani dan memenuhi hak dan kebutuhan dari teman-teman disabilitas. Nah, kalau salah satu ukuran pemimpin adalah penuh perhatian dan tidak membedakan setiap lapisan masyarakat, nah, Ganjar Pranowo jawabannya. Nah, kenapa? Ternyata untuk ukuran kepedulian terhadap teman-teman disabilitas, Ganjar yang paling peduli. Teman-teman cek deh. Ini dibuktikan Ganjar di bulan Juni lalu dengan membuat unit pelayanan publik Pancasilais. Itu namanya sebuah layanan publik bagi kaum disabilitas dengan semangat yang disebut Ganjar ini Pancasilais. Yaitu melalui penerapan komitmen kerja yang mudah, murah, dan cepat. Suara Kaum Muda kembali lagi bersama Daniel Tanamal saat ini. Teman-teman, banyak yang belum tahu kalau Ganjar Pranowo ternyata sangat peduli terhadap teman-teman disabilitas. Teman-teman, kepeduliannya bukan sekedar jargon, tapi udah dibuktikan melalui program-program publik yang melayani dan memenuhi hak dan kebutuhan dari teman-teman disabilitas. Terkhusus untuk teman-teman disabilitas atau siapapun yang bergerak dalam dunia pemberdayaan bagi kaum disabilitas, tonton sampai habis episode kali ini. Nah, kita kenalan dulu sama teman-teman disabilitas yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Dan menurut data di seluruh dunia, teman-teman disabilitas ini mencapai 15%, angka yang cukup besar. Dan di Indonesia sendiri merilis data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, itu diperkirakan ada sebanyak 16,5 juta orang penyandang disabilitas. Menurut Ketua MK Anwar Usman, penyandang disabilitas merupakan bagian dari totalitas masyarakat Indonesia yang merdeka dan memiliki hak-hak konstitusionalnya. Nah, artinya negara ini wajib melindungi dan kita sebagai sesama warga negara mempunyai hak yang sama. Tentu dengan teman-teman disabilitas juga, jadi sama. Nah, meskipun sampai saat ini pemerintah terus mengupayakan pemenuhan terhadap teman-teman disabilitas, faktanya masih banyak yang memandang sebelah mata sampai terjadi diskriminasi, utamanya dalam mencari kerja. Nah, kalau salah satu ukuran pemimpin adalah penuh perhatian dan tidak membedakan setiap lapisan masyarakat, nah, Ganjar Pranowo jawabannya. Nah, kenapa? Ternyata untuk ukuran kepedulian terhadap teman-teman disabilitas, Ganjar yang paling peduli. Teman-teman cek deh. Ini dibuktikan Ganjar di bulan Juni lalu dengan membuat unit pelayanan publik Pancasilais. Itu namanya sebuah layanan publik bagi kaum disabilitas dengan semangat yang disebut Ganjar ini Pancasilais. Yaitu melalui penerapan komitmen kerja yang mudah, murah, dan cepat. Nah, komunitas ini disediakan oleh Ganjar dengan menyediakan ruang sekaligus stimulan ya untuk teman-teman disabilitas mengembangkan bakat dan minat. Secara khusus dari ruang ini pula diharapkan teman-teman disabilitas bisa berkarya maupun mengakses dunia kerja sehingga bisa mandiri secara finansial atau keuangan. Nah, melalui ruang ini Ganjar menekankan sebuah contoh pelayanan kepada masyarakat melalui nafas dan nilai Pancasila yang disebutnya 1. Harus konkret. Proses perizinan nggak boleh lama, kemudian nggak boleh berbelit-belit, dan juga nggak boleh ada pungutan liar atau pungli. Nah, semuanya harus dikerjakan dengan cara yang humanis. Sebelumnya, jauh-jauh hari Ganjar memang terlihat sangat konsisten mendukung pemberdayaan teman-teman disabilitas. Ini fakta yang paling keren banget nih, di mana Ganjar sejak tahun 2020 sampai 2022 meraih hat-trick penghargaan. Sebagai apa? Sebagai pembina pemenuhan hak disabilitas di dunia kerja inklusif. Artinya apa sih? Jadi dari data memperlihatkan hingga Oktober 2022 di Jawa Tengah ada 216 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja difabel mencapai 2057 orang. Wow. Keren banget itu. Selain itu, dukungan Ganjar sebagai pemimpin daerah ditunjukkan dengan keberpihakan pada sisi regulasi.
hingga penganggaran APBD untuk unit layanan disabilitas atau ULD di Provinsi Jawa Tengah. Dan sampai saat ini Ganjar selalu konsisten memberikan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan untuk setiap teman-teman disabilitas. Nah, ini bisa cek nih bareng-bareng nih. Ini ada salah satu tempat yang menjadi perhatian dan secara khusus dibantu juga oleh Ganjar, yaitu Desa Ramah Disabilitas. Ini terletak di Desa Birit, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Tentu di Jawa Tengah. Ini sebuah komunitas disabilitas yang mampu menjadi ruang kebersamaan dan juga pemberdayaan bagi teman-teman disabilitas yang hampir putus harapan. Nah, secara khusus Desa Ramah Disabilitas ini memang nantinya dan sampai saat ini berjalan diharapkan mampu menginspirasi daerah lain untuk peduli kepada kaum disabilitas. Jadi nggak salah ya kalau dalam beberapa kesempatan saat bertemu dengan teman-teman disabilitas, Ganjar selalu berpesan kepada para relawannya, terkhusus masyarakat untuk mendengar dan memperhatikan teman-teman disabilitas. Nah, karena kepedulian dan keberpihakannya kepada teman-teman disabilitas ini juga yang membuat Ganjar mendapat beberapa cerita mengharukan. Nah, salah satunya nih, Pak Ganjar didatangi seorang penyandang disabilitas yang naik motor roda 3 dari mana? Dari Pangandaran, Jawa Barat ke rumah jabatan Ganjar di Semarang, Jawa Tengah hanya untuk mempersembahkan seni musik kendang. Kenapa dia ingin melakukan itu? Karena sekali lagi ini sebagai wujud rasa terima kasih atas keberpihakan Ganjar terhadap teman-teman disabilitas. Nah, teman-teman, kalau yang lain sibuk mendekat kepada para pembesar di negara ini untuk meraih dukungan dan perhatian masyarakat, Ganjar justru semakin melekat dan dicintai rakyat. Seru banget ya. Oke, sampai di sini dulu. Daniel Tanamal nemenin di Suara Kaum Muda. Salam.